Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore koi lovers. Hari ini saya mau berbagi tips untuk kolam-kolam sesat, kolam koi sesat ya, yang tidak semestinya karena keadaan akhirnya kita terpaksa berimprovisasi bagaimana caranya kolam kita bisa tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk koi-koi kita ya. Nah, saya memanfaatkan kolam yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi ini biasanya karena peruntukannya bukan untuk kolam koi, nah, kebanyakan tidak diperhitungkan bagaimana kolam koi bekerja dengan baik. Nah, yang paling utama biasanya di kolam koi itu ada bottom drain. Nah, ini saya ganti dengan vacuum drain, memakai pipa 3 inch langsung dari kolam utama ke chamber 1. Nah, bagi yang belum tahu ini terasa membingungkan juga. Nah, kalau bagi yang sudah tahu itu terlihat mudah sekali bagaimana cara mengalirkan air dari kolam utama ke chamber 1. Nah, nanti kita bongkar bagaimana caranya biar lebih mudah memahaminya. Nah, di sini saya pakai atau adopsi sistem vortex ya. Arusnya saya alirkan mengelilingi kolam agar tercipta arus yang bisa membuat arusnya mengelilingi kolam ini. Nah, salah satu fungsinya ya bisa untuk mengumpulkan kotoran berada di tengah. Ini salah satu tujuan sistem vortex tadi. Nah, makanya itu tadi kita lihat ada daun di tengah-tengah itu, di ujung itu, karena tersedot di tengah. Nah, karena hampir semua kotoran yang kasar atau yang besar itu akan berada di tengah. Nah, kalau sudah ada di tengah, dia akan lama-lama akan tenggelam sendiri dan akhirnya tersedot. Nah, fungsi lainnya dari sistem vortex ini menciptakan arus. Nah, arus ini bisa membentuk body koi yang ginuk-ginuk. Nah, bisa biar koinya itu berolahraga terus ya tiap hari ya. Jadi kalau pakai arus itu dia lebih mantap lagi nanti bodinya ya, lebih bagus. Nafsu makannya juga akan bertambah. Nah, selain itu dari arus ini menciptakan gelembung-gelembung oksigen ya. Jadi oksigen terlarut di dalam kolam itu tercukupi untuk kebutuhan koi kita. Nah, itu dia. Lumayan banyak sekali tercipta karena saya tembakan langsung dari chamber terakhir itu langsung ke kolam. Oke, langsung aja kita praktekkan bagaimana si vacuum drain ini bekerja. Kita bongkar. Oke. Sebelum kita mulai angkat ininya, kita tutup dulu aliran airnya biar kotorannya enggak ke bawah ke chamber kedua, ketiga dan selanjutnya. Oke, sudah. Di rumah Anda, dia sudah bolong seperti ini, biasanya dipakai untuk saluran air di kamar mandi. Ini saya bolongin sendiri, pakai pisau dapur pun bisa ya.
karena pipanya nggak terlalu keras. Bolong segini aja seperti ini. Kalau bisa lebih rapi lebih bagus, pakai bor, pakai mata bor lebih bagus lagi, lebih berat pengerjaannya. Terlebih dahulu selanjutnya ini dia. Nah, kita praktekkan bagaimana caranya kita sedot air dari sana ke chamber pertama. Oke. Bagi yang sudah tahu ini akan sangat mudah sekali. Cuma kalau yang belum tahu, bingung bagaimana cara mengalirkan dari sana melalui pipa yang sebesar ini. Nah, caranya kita masukkan dulu semuanya. Biar masuk semua di pipanya. Pipa sudah masuk semua. Kalau kecil bisa kita tutup pakai tangan karena ini lumayan besar. Jadi kita perlu bantuan tutup atau dopnya. Ujungnya juga. Salah satu ujungnya yang akan kita keluarkan ya. Jadi yang kita tutup itu di ujung satunya yang akan kita keluarkan alirannya. Ini nanti akan masuk ke chamber pertama. Oke, sudah. Oke, kamera tolong ke sini biar nanti terlihat pas aliran airnya. Oke, bisa perhatikan seperti ini ya. Hop. Kameranya sini lihat. Airnya akan turun terus seperti itu, terus dia akan sedot terus airnya. Nah, tinggal kita sambungkan ujung paralonnya, pipanya. Terakhir kita pasang sarungnya. Jalakme seperti ini banyak di toko bahan-bahan tas di Jatinegara atau di bahan kain juga bisa carinya. Ya, ini saya buat di tukang jahit, dijahit seperti ini aja, seperti karung. Nah, ini fungsinya untuk menyaring kotoran langsung, jadi nanti kita bisa sedot langsung ke dalam sini atau diangkat seperti tadi. Jadi yang kotoran kasarnya nggak langsung ke chamber itu, ya, chamber kedua. Nah, karena lumayan membantu sekali, kotoran kasarnya lebih tersaring di sini. Nah, ini cuma tinggal sarungkan aja. Ini saya sengaja pakai tali biar diserut seperti ini, tali serut ini, jadi dia kunci
boleh diikat atau enggak pun enggak apa-apa sebenarnya, cuma bagus diikat ya, keluar airnya hanya air bersih aja. Oke. Oke, pompanya sudah mulai saya nyalakan. Terlihat mulai tercipta arus. Nah, ini dia terlihat sekali kotoran-kotorannya mulai berenang mengelilingi kolam. Nah, kotoran yang tidak beruntung dia akan masuk ke skimmer itu. Nah, yang masih beruntung dia masih berpetualang mengelilingi kolam sampai sistem vortexnya berjalan terus. Dia akan ya, kotoran yang besar itu akan terkumpul di tengah. Nah, akhirnya kotoran-kotoran itu akan di tengah. Nah, sampai sudah lama mungkin airnya sudah meresap atau apa namanya itu ya, sudah menyatu si kotorannya dengan air, jadi lebih berat kotorannya dan akan turun dengan sendirinya ke tengah, dan akhirnya disedot oleh vakum drain di tengah itu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, langsung menuju ke chamber pertama. Nah, ini dia sudah dinyalakan selama 1 jam sejak tadi dimatikan pompanya. Alhamdulillah sudah jernih kembali. Sistem vortex ini memang sangat membantu sekali untuk perputaran arus, perputaran airnya, membantu menciptakan arus juga, membantu menciptakan gelembung oksigen sehingga oksigen terlarut di air cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan di dalam kolam, dan bisa menunjang vakum drain di tengah itu, karena sistem vortex ini memang dikhususkan untuk mengumpulkan kotoran di tengah-tengah kolam ini ya. Oke, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Nantikan konten-konten saya yang selanjutnya tentang ikan koi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam koi lover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.